Salam safety, hari ini kami akan menginformasikan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Selamat menyaksikan. Safety. Dimulai dari kita. Zero accident. Pasti bisa. Video ini dipersembahkan oleh Mediatama Academy. Training K3, langsung kerja. Teman-teman para penggiat K3, di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015, diwajibkan setiap perusahaan yang melakukan pembangkitan, transmisi, pemanfaatan, dan distribusi listrik, ya, itu harus mengikuti standar Permenaker Nomor 12 Tahun 2015 ini, ya. Kenapa? Satu, ya, perusahaan harus menyediakan petugas yang berkompeten, ya. Yang kedua, perusahaan juga harus memastikan instalasi-instalasi listriknya sesuai dengan standar. Oke? Nah, standar yang dimaksud adalah standar PUIL tahun 2000 dan 2011, ya. Yang mana di salah satu standar ini, ya, setiap perusahaan yang menggunakan pemanfaatan listrik, pembangkitan listrik, transmisi, ya, ataupun pendistribusian listrik dengan listrik di atas 200 kVA, ya, harus menyediakan ahli K3 listrik nih teman-teman semua, ya. Dan yang kedua, kalau misalkan perusahaan tersebut menggunakan listriknya tadi memelihara, memeriksa, menguji, menginspeksi, ya, lebih dari 50 kVA tapi masih di bawah 200 kVA, itu minimal harus punya teknisi K3 listrik. Sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015, seorang ahli K3 listrik harus memiliki kompetensi, ya. Yang pertama adalah melakukan perencanaan, pemasangan, penggunaan, perubahan, dan pemeliharaan terhadap instalasi listrik yang ada di perusahaannya. Itu bagi yang ahli K3 listrik. Nah, bagaimana dengan teknisi K3 listrik? Untuk petugas teknisi K3 listrik harus memiliki kompetensi, yaitu dapat melakukan pemasangan, pemeliharaan pada pembangkitan, transmisi, distribusi, dan pemanfaatan teknisi K3 listrik. Berdasarkan Permenaker Nomor 12 Tahun 2015, ya, perusahaan yang melaksanakan K3 di bidang kelistrikan, yaitu untuk, di sini tertulis, ya, bertujuan untuk melindungi keselamatan dan kesehatan kerja bagi orang, ya, dan para pekerja yang ada di lingkungan mengandung kelistrikan tadi. Satu. Yang kedua, menciptakan instalasi listrik yang handal dan memberikan keselamatan beserta isinya. Dan yang ketiga, menciptakan tempat kerja yang selamat, sehat, dan mendorong produktivitas, teman-teman semua. Nah, itu dia teman-teman semua, pembahasan mengenai K3 di bidang kelistrikan yang sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 12 Tahun 2015. Pasien, kawan atau saudara kita yang positif corona tak lain mereka adalah saudara kita semua. Karenanya, mereka harus terus dibantu secara moral. Dengan dukungan itu, mereka akan semakin semangat menjalani isolasi mandiri. Kembali kami mengingatkan kepada seluruh karyawan MKN, selama masa pandemi COVID-19 ini, untuk jangan lupa selalu mencuci tangan menggunakan sabun, gunakan masker dengan baik dan benar, jaga jarak minimal 1 meter. Selamat bekerja dengan selamat. Dan tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu di Safety Talk online berikutnya. Salam.